Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sedaya saya doakan mugi-mugi diparingi kesehatan Pak nggih. Sehat walafiat, panjang umurnya, rizkinya lancar barokah, ibadahnya semakin istiqomah. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian hadis ahkam, hadis-hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, al-muta'alliq bi ahkamil ibadah yang berhubungan dengan amal ibadah wal muamalah dan muamalah dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Sehat? Kok yang sehat sedikit, Pak? Balik nih. Sehat? Alhamdulillah. Saudara-saudara, kita sering mendapatkan pertanyaan yang menyesatkan. Qurannya satu, ayatnya sama, hadisnya sama, nabinya sama, tapi mengapa ulama madhab, ulama salaf kok berbeda-beda? Kata orang Thailand, berbeza-beza. Itu pertanyaan menyesatkan. Untuk menjauhkan umat Islam dari ulama. Ketika umat Islam meragukan kredibilitas dan kapasitas otorisasi yang dimiliki oleh ulama terhadap Al-Quran dan hadis, dari rongrongan dan gangguan-gangguan semacam tadi itu, maka lama-lama lambat laun umat Islam akan meninggalkan ulama, langsung kembali pada Al-Quran dan hadis. Dan itu bahaya, Pak. Kenapa? Karena yang punya otoritas untuk menjelaskan Al-Quran dan hadis itu hanyalah ulama sebagai pewaris Nabi. Understand? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Jadi yang bisa menjelentrehkan, menjelaskan, menguraikan isi Al-Quran dan hadis itu ulama. Siapa ulama itu, Bapak Ibu sedaya? Niki dikandani mboten niki? Nggih, kandani. Ulama itu syaratnya yang pertama, secara umum ulama itu orang yang ilmunya mumpuni. Apakah setiap orang yang ilmunya mumpuni itu ulama? Mboten. Mereka yang ilmunya mumpuni, ilmunya diamalkan, itu ulama. Tanda-tandai nopo ulama niku Bapak Ibu sedaya? Siji, ulama niku mesti hafal Quran. Nyun sewu, niki sing rawuh sedaya hafal Quran napa mboten? Berarti gak ya. Saya harus menyadari Ustadz, Kiai, Habib yang gak hafal Quran berarti tidak memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, hafal hadis. Hafal hadis itu selain hafal teks Arabnya, juga transmisinya, rawinya itu Pak, itu sanad. Sanad itu terjemahannya transmisi, bukan transmat. Transmat tutup kabeh. Transmisi deretan dari Abu Hurairah tetet sampai Bukhari Muslim, itu namanya harus hafal. Dadi ana wong ceramah mengatakan Rasulullah bersabda yang artinya, berarti dia gak hafal hadisnya, tahu artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6. Misalkan, Pak. Yang artinya, gak masuk, Pak. Ini tak kandani. Pokoknya penceramah yang artinya itu berarti tidak memenuhi kriteria sebagai ulama. Yang nomor 3, ulama niku selain hafal Quran, hafal hadis, harus paham bahasa Arab dengan sempurna. Mustahil orang nggak bisa bahasa Arab kok ngerti Al-Quran dan hadis. Sekarang kan ada Google, yes, tapi tidak bisa menguasai seluk-beluknya. Karena Al-Quran itu bahasanya sastra tingkat tinggi, Pak. Dan hadis sastranya tingkat tinggi. Terkadang kalimatnya sama diterjemahkan AI, Pak. Diterjemahkan Google bunyinya lain, Pak. Wa an tariqi Ziyad
dari jalan Ziyad Pak. Pemahamannya jalan Ahmad Yani, jalan Ziyad. Padahal Thariqi Ziyad itu maksudnya dari riwayat. Karena AI dan Google itu terjemahnya secara tekstual, secara lafziyah itu. Pun. Lah bagaimana menyikapi perbedaan itu Pak? Ketika ada pertanyaan, kok ulamanya berbeda? Ulama itu kok berbeda pendapat padahal hadisnya sama. Nah, sebelum menjawab itu saya ingin mengeluarkan satu hadis di dalam Sahih Bukhari nomor 4129 dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Seorang sahabat yang jenius, cerdas. Masih kecil, Pak. Masih masih belasan tahun, tapi nututi Rasulullah belasan tahun, Pak. Tapi cerdas. Namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Itu masih kecil Pak, tapi sudah jenius Pak. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar bin Khattab oleh Umar bin Khattab dalam satu riwayat Pak, dibikinkan kamar yang kamarnya itu langsung menghadap pintunya Rasulullah, sehingga dia bisa melihat dan memperhatikan gerak-gerik Rasulullah. Apa yang diucapkan Rasulullah langsung mendengar Pak, karena kamarnya langsung ngadep ke kamarnya Rasulullah. Itu kejeniusan siapa? Kejeniusan Umar bin Khattab, ingin anaknya menjadi anak yang cerdas, berkualitas, dan mempunyai wawasan yang luas. Abbas punya anak, Abdullah bin Abbas, gak mau kalah dengan Umar Pak. Anaknya Pak diwajibkan selalu ikut pengajiannya Rasulullah. Pokoknya pengajian harus ikut, agar anaknya menjadi yang cerdas. Artinya apa? Artinya kalau uang pengen ngerti melo ngaji. Sok mulai. Lek mulai gak pinter. Wong sing ngaji ae gak pinter. Apa malah saya enggak? Betul apa salah, Pak? Betul. Yang ketiga ada namanya Pak, seorang janda Pak. Masih muda Pak. Anak satu, rodo ayu Pak. Rondo ayu anak siji purun ta. Ada janda Pak, namanya Khuwaisirah. Khuwaisirah ini punya anak satu. Suaminya meninggal. Namanya Malik suaminya Pak. Punya anak kecil, ya mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun. Namanya Anas. Maka anaknya disebut Anas bin Malik. Dibawa ke dalam rumahnya Rasulullah. Rasul, saya tidak punya harta apapun kecuali anak saya satu-satunya, anak semata wayang, harta kekayaan Rasulullah. Panjenengan ambil anak saya, terserah mau dijadikan murid boleh, mau dijadikan santri tak apa, mau dijadikan anak angkat juga boleh, mau jadikan hadam pelayan juga tak apa-apa. Oleh Rasulullah, Anas bin Malik diangkat menjadi anak angkat. Yang penting kata ibunya Khuwaisirah, yang penting anakku ada di dalam rumah panjenengan. Tujuannya apa? Biar cerdas, biar pintar. Hanya 3 anak ini sama jenis Pak. Satu karena dep-depan dengan rumah Rasulullah, yang satu karena ikut pengajian terus, yang satu karena berada di dalam rumahnya Rasulullah. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dan saking sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab qala dawu sapa Ibnu Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. La yusalliyanna ojo teman-teman salat ahadun sapa wong siji al-'asra ing salat asar. Rombongan, ini rombongan yang diutus Rasulullah untuk datang ke perkampungan Bani Quraidah. Kalian ojo sholat sih, kecuali nanti ketika sudah sampai di kampung Bani Quraidah. Di Madinah itu dulu banyak kampung Pak. Awal-awal Islam datang ke sana penduduknya 4.000, Yahudinya 2.000, Muslimnya cuma 500. Sisanya 1.500 itu terdiri dari kaum Nasrani itu Pak, yang Kristen itu. Kemudian kaum Sabi'in, kaum yang menyembah matahari, bintang, bulan.
yang disebut dengan kaum Zoroaster. Kaum Zoroaster. Ada kaum dinamisme, kelompok tertentu yang menyembah benda-benda keramat. Nyembah apa? Benda-benda, Pak. Misalkan barongan atau punden atau mungkin nyembah kuburan, Pak. Benda-benda keramat yang dianggap sumur tua dan seterusnya. Ada kaum animisme, menyembah setan, menyembah roh-roh dan seterusnya. Kan ciri-cirinya dulu ketika bakar dupo iku manggil semua roh-roh siapa-siapa, nah itu, Pak. Pun ketika Rasulullah ngirim rombongan menuju ke kampung Bani Quraidah, Rasulullah katakan, "Hei, ojo sholat asar sih." Ternyata apa? Rombongan kurang lebih ada 10 orang ini, Pak. Kurang lebih segitu. Ada yang mengatakan 12 orang, ada yang mengatakan 20 orang. Ternyata tidak sama di dalam menangkap pesannya Rasulullah. Rasul pesannya apa, Pak? Ojo sholat asar sih, kecuali ketika sudah nyampe di kampung Bani Quraidah. Ini kelompok ini pecah jadi dua, Pak. Kelompok pertama memahami secara tekstual. Berarti ini maksudnya kita suruh langsung segera berangkat biar nututi asar di kampung itu. Satu. Nanti setelah asar langsung balik. Kelompok kedua memahami, ini Rasulullah aslinya gak melarang sholat, Pak. Rasulullah pengennya kita ini segera berangkat, kemudian balik ke Madinah biar nututi sholat maghrib. Berarti sholat asar gak apa-apa. Akhirnya kelompok kedua ini sholat asar dulu, Pak. Ayo, yang satu langsung berangkat sholatnya di sana, yang satu sholatnya di sini. Tapi intinya nanti maghrib sama-sama sudah kembali ke Masjid Nabawi, sudah sama-sama bersama-sama Rasulullah. Berbeda. Artinya apa? Orang yang semasa dengan Rasulullah, orang yang melihat langsung Rasulullah masih sehat, Pak, masih seger, Pak. Mendengar langsung ternyata sudah berbeda pemahamannya terhadap daunnya Rasulullah. Apalagi orang yang hidup 100 tahun setelah Nabi, 500 tahun setelah Nabi, 1000 tahun setelah Nabi, jelas pasti berbeda. Jelas pakai? Napa? Berbeda. Ketika Allah katakan di dalam surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang perlu saya garis bawahi, Qur'annya menyebutkan wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian ketika wudu. Wudu itu kan perintahnya tadi, kalau kalian mau sholat, fausilu wujuhakum, suruh basuh muka. Wudu itu loh, Pak. Kemudian tangan, setelah tangan kepala. Ini yang saya garis bawahi, kepala. Quran menyebutkan usaplah kepalamu. Kepala itu bahasa Arabnya roksun. Jadi Quran menyebutkan ru'us dari kata roksun, kepala. Maka Imam Malik mengatakan berarti kepala ini semua, ini kepala. Oleh karena itu kalau wudu harus ngusap kepala. Oh, karena kepala ini semua. Kalau diki bukan kepala, kene bukan kepala niku all niku nopo? Kabeh harus diusap nih. Nah, dari belakang maju ke depan kabeh. Nggih, Bu, nggih. Kata Imam Hanafi, loh, memang betul ini kepala. Tapi ketika kau ditanya, mana kepalamu? Maka dipegang, ini kepala saya. Mana kepalamu? Ini kepala saya. Boleh. Mana kepalamu? Ini kepala saya. Berarti kepala itu sak kepal, sak ini. Sak apa?
sak epe-epe sak gini Pak, yang disebut robo. Sehingga menurut Imam Hanafi ngusap kepala itu segini boleh. Lah, tidak perlu segini. Ah, itu Imam Hanafi Pak. Karena kalau orang ditanya yang usap kepala, ya ini juga kepala, ini kepala. Imam Hanafi berbeda dengan Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i analisanya, ketika ada orang dilempar kepalanya dengan batu kerikil kecil, tok, kena titik, tek. Ditanya, kena apanya? Jawabannya Pak, kepala. Tek berarti juga kepala. Tek juga kepala. Tek, kepala kabeh. Titik pun kepala. Maka oleh karena itu mazhab Syafi'i menegaskan, orang ngusap kepala tek juga sah. Tek juga sah. Tapi gak bunyi tek, enggak Pak. Cuma misalkan ada orang ngusap kepala dikit, walau sya'rotan, walaupun hanya sehelai rambut, karena analisanya begitu. Itu hasil ijtihad ulama, gak sembarangan Pak. Dan mereka dapat otorisasi untuk menjelaskan itu. Kalau manusia biasa, orang biasa yang tidak memenuhi kriteria ulama tadi, gak bisa Pak. Jadi orang yang hidup semasa Rasulullah itu saja berbeda pemahamannya di dalam memahami dawuhnya Rasulullah, apalagi orang yang tidak semasa. Artinya apa? Artinya perbedaan pemahaman di dalam ajaran Islam itu biasa. Yang penting berbeda itu ulama, sebab ulama tidak mungkin sembarangan mengatakan sesuatu khususnya dalam kaitannya dengan syariat. Dan perbedaan itu biasa Bapak Ibu sedaya. Hadis berikutnya Pak menjelaskan betapa orang yang di masa hidup Rasulullah sudah ada perbedaan. Ini ada orang Pak, dari hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ada dua orang bepergian fi safarin fahadaratis shalah, kemudian tibalah waktunya salat, walaysa ma'huma ma'un. Keduanya tidak menemukan air, maka otomatis sesuai dengan perintahnya surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 6 tadi itu Pak. Maka harus tayammum, pakai debu. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Tayammum dua-duanya Pak. Fasallaya, setelah tayammum salat berjamaah berdua. Tsumma wajadal ma'a fil waqti, selesai salat, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Ternyata ada air, Pak. Wis mari salat. Satu di antara dua ini wudu. Salat lagi, ngulang. Satunya ndak, nunggu, Pak. Selesai salat, berangkat lagi sampai pulang. Ketika nyampe di Madinah, mereka dua curhat pada Rasulullah tentang perbedaan ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang sama orang yang tayammum gak mau wudu, artinya sholatnya satu kali. Anta asabata sunnata wa ajza'aka sholatuka. Kamu cocok dengan sunnah Rasul. Artinya sunnahnya, ajarannya yang benar. Kalau orang tayammum kemudian sholat dan sholatnya sudah selesai, ada air, tidak perlu ngulangi sholatnya karena sholatnya sudah dianggap sah. Jadi ukurannya adalah sholat, Pak. Tapi kalau belum sholat, Pak, misalkan jenengan tayammum karena nggak ada air, ketika mau sholat belum sholat, gerutuk terus apa itu? Hujan, maka tayammumnya otomatis batal. Apa ukurannya takbir, Pak? Lek usolli, misalkan usolli fardhal isya'i, ting tung, HP bunyi, Pak. Si ngangkat telepon si, ikut sholatnya tidak batal, Pak. Artinya kan belum sholat. Tapi kalau sudah Allahu Akbar itu sholat. Jenengan tayammum sudah Allahu Akbar kok ada air, Pak. Padahal tayammum, maka sholatnya tidak batal karena sudah masuk sholat sampai selesai. Tapi kalau belum masuk sholat batal. Nah, Rasulullah membenarkan sahabat yang
pakai tayamum dan sholat tanpa harus ngulangi wudu atau sholatnya. Anta ashabta sunnata, kau cocok dengan sunnahnya. Apakah Rasulullah menyalahkan yang satunya, Pak? Sholat pakai wudu, sholat pakai tayamum, sholatnya 2 kali. Rasulullah gak nyalahkan, Pak. Nah, itu kebijaksanaan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyalahkan orang. Akhirnya apa kata Rasulullah pada orang yang ngulangi sholatnya dengan wudu? Wa anta walakal ajru marratain. Kamu dapat pahala 2. Pahala sholatmu dengan tayamum, pahala sholatmu dengan wudu. Jadi 2. Namun analisa para ulama aslinya yang benar itu yang mana, Pak? Yang pertama itu. Jadi kalau sudah sholat dengan tayamum sudah selesai, sudah gak usah, Pak. Sudah selesai. Nanti kalau sholat lagi gak boleh tayamum karena airnya sudah ada. Jelas nggak? Ya. Jadi di dalam Islam, dalam kaidah fikih itu segala sesuatu amalan yang sudah selesai gak usah dipikir. Jangan tadi sholat maghrib, Pak. Sekarang sudah selesai maghrib semua, mikir, Pak. Loh iya, aku koyok gak pakai tahiyat tadi langsung salam, ngelamun, Pak. Pikiran. Jangan gak usah ulang sholat, mah. Sudah dianggap sah. Paham tak, Pak? Wudu, jenengan habis sholat wudu, habis wudu terus duduk mikir. Loh iya, siraku kok gak teles ya. Tadi pakai ngusap opora. Apakah itu harus wudu lagi atau tidak? Tidak, Pak. Karena wudunya sudah selesai. Nah, itu kan hanya keraguan. Berbeda dengan kasusnya ketika di masa Rasulullah ada orang sholat, Pak, ketika sujud oleh Rasulullah kelihatan kakinya itu gak basah, Pak. Berarti wudunya tadi tidak pakai basuh kaki. Oleh Rasulullah baleni. Karena jelas-jelas bukan ragu, itu jelas-jelas yakin bahwa dia belum basuh kaki. Wudu kan harus basuh kaki. Seperti kasusnya, saya pernah cerita mungkin ya, ada seorang imam lupa gak mandi, Pak, gak mandi besar, Pak. Imam subuh, dia biasa ngimami subuh, Pak. Satu saat subuh, Jumat subuh, dia langsung berangkat ke masjid wudu, ngimami subuh. Mari sholat subuh biasa, Pak, berjumat berkah, makan, ngopi, ngobrol sampai jam 7. Sing wedok nang omahe ngomong, "Pak, papamu liyo, Pak. Kunci nendi?" Hanya diparani, Pak. Setelah nyampe di masjid, si istri bilang, "Pak, sampean ku durung adus kok langsung ngimami." Astagfirullah. Lali, Pak. Jadi malamnya itu kan habis kumpul sama istrinya. Hadas besar, junub. Lali gak atus langsung ngimami. Ya apa, astagfirullahaladzim. Ya apa itu? Maka orang tadi jelas-jelas sholatnya gak sah tadi. Kenapa? Karena dia bukan ragu, yakin ada saksinya bahwa dia dalam keadaan punya hadas besar. Lah yakin, Pak. Lah kalau yakin harus ngulangi, Pak. Jadi menurut mayoritas ulama, ketika imam itu betul-betul yakin batal, seperti tadi kasusnya sudah ada saksi bahwa dirinya junub belum mandi, dia wajib ngasih tahu makmumnya. Berusaha. Perkara imamnya sudah ngumumkan, sudah ngasih tahu, ternyata sebagian besar makmumnya sudah pulang, sudah kerja, gak dengar berita, ya sudah. Yang penting sudah ada usaha. Setelah diumumkan berusaha untuk diketahui biar sholatnya diulang. Ada yang ngulang, alhamdulillah. Ternyata ada yang nggak ngulang, sudah bebas. Yang penting sudah ada usaha. Perkara sudah usaha disampaikan, ono sing baleni, alhamdulillah. Kapan baleni? Segera mungkin. Dibaleni pagi itu waktunya sudah keluar, berarti namanya sholat qadha. Sholat yang dilakukan di luar waktunya itu namanya sholat pengganti. Pengganti itu bahasa Arabnya qadha. Usolli fardhu subhi rak'ataini qadhaan. Kalau dalam waktu namanya sholat adaan. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal berarti adaan. Kalau adaan itu dalam waktu, sesuai waktu.
Kalau di luar waktu namanya qadaan. Ngoten bagi? Ada kasus lagi Pak, sholat ini gak junub, sholat habis ngimami ketok sarung ini ku bolong-bolong Pak, rokok no. Bolong-bolong sak ngeten, dadi gak katokan Pak, dadi pahai langsung ketok, batal Pak. Lek jenengan punya sarung ini bolong-bolong akibat rokok dan gak katokan dalam, gak celanaan dalam sampai lutut, itu batal. Sholatnya batal karena kulitnya kelihatan, gak tutup aurat. Makanya panjenengan yang biasa pakai sarung lek sakit pakai celana dalam, ben gak langsung ketok. Hati-hati. Bisa jadi sholatnya tidak sah karena auratnya kelihatan. Auratnya itu Pak, kalau lanang bainas surrah wa rukbah, antara udel dengan lutut. Berarti udel harus tertutup, lutut harus tertutup. Sehingga panjenengan kalau olahraga pagi-pagi goes macam-macam itu usahakan lek pakai celananya di bawah lutut, lek bagian atas lek gak kelambenan di atasnya pusar, aman. Iku lanang, pun. Mugi-mugi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.